Assalamualaikum. Bagaimana dengan pembayaran menggunakan kristal? Ya, wallahu alam. Kalau memang uang konvensional, banknya bank konvensional haram. Karena kan tiap transaksi ada poin kan pada bank tersebut, betul? Ya, ini yang nggak diperbolehkan. Orang-orang Wahabi dan para ustadz-ustadznya itu dalam menjustifikasi hukum dan menyimpulkan hukum itu sangat melampaui batas. Kadang mereka menghukumi bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang itu haram dan yang dilakukan itu tidak haram. Seperti halnya dalam masalah bank. Apa yang terjadi? Mereka sebenarnya dalam perilakunya, dalam pembayarannya, dalam kehidupan berbisnisnya, mereka telah melakukan dengan menggunakan bank. Tetapi di dalam kesimpulan dakwahnya dia mengatakan bank konvensional adalah haram. Padahal yang terjadi adalah bahwa hukum bank itu masih ikhtilaf. Tapi hukum riba itu sudah jelas haramnya. Tetapi antara bank dengan riba itu sangat berbeda. Bahkan para ulama-ulama sekarang itu, baik itu ulama kontemporer maupun para ulama-ulama yang sudah bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya juga menyatakan kebolehannya dalam melakukan transaksi dengan bank. Sesuai dengan mauqi'iyah atau persoalan-persoalan baru tentang pembayaran dengan QRIS, mereka juga tidak lepas menuduh bahwa QRIS itu adalah sesuatu hal yang haram. Tetapi apa yang terjadi? Yang dilakukan mereka juga memakai QRIS. Mereka mengatakan bahwa QRIS itu adalah analog dari bank konvensional. Mari kita coba untuk melihat beberapa penjelasan para ulama tentang bagaimana hukum QRIS itu. QRIS itu adalah pembayaran digital atau digital marketing atau pembayaran melalui kartu kredit yang lebih canggih daripada dulu. Nah, ini tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah. Kalau kemudian dihubungkan dengan masa Rasulullah, nggak akan mungkin bisa sambung dan tidak bisa dianggap ini sebuah kebid'ahan, bahkan dianggap sebuah keharaman. Hanya dalam persoalan-persoalan tertentu, mauqi'iyah itu perlu adanya bahsul masail dan qiyas. Atau bahkan bisa menjadi namanya maslahah mursalah, sesuatu hal yang bisa dianggap memenuhi kemaslahatan atau istihsan untuk kebaikan. Nah, dalam hal ini juga para ulama itu mengatakan bahwa yang penting di dalam transaksi jual beli itu, baik itu menggunakan digital marketing atau sesuatu hal yang lebih canggih seperti QRIS, itu adalah pertama, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, atau dalam bahasa lain namanya antarodhim minkum. Yang kedua, bahwa adanya transparansi jual beli itu, sehingga tidak menimbulkan penipuan-penipuan yang akhirnya nanti akan memberatkan atau menjadikan salah satu di antara mereka, antara penjual dan pembeli, rugi. Yang ketiga adalah di sana ada keadilan sosial. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa lebih mudah untuk melakukan transaksi itu. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada penipuan. Inilah beberapa hal yang berhubungan dengan rukun dan syarat-syarat jual beli yang ada pada QRIS. Untuk masalah poin-poin yang ada di dalam itu sudah transparan, sudah adil, dan itu sudah ditentukan oleh kedua belah pihak bahwa ada upah dan lain sebagainya dalam chargernya. Tetapi ada yang tidak memakai poin. Nah, oleh karena itu maka beberapa ulama itu juga memberikan penjelasan tentang bagaimana hukumnya kebolehan ketika ada syarat-syarat itu tercapai. Ini terdapat di dalam sebuah kitab. Ada pertama Nihayatul Muhtaj juz 11 halaman 285. Kemudian yang kedua Al-Majmu' juz 9 halaman 288. Kemudian adalah Hasyisatul Bujairimi Al-Manhaj juz 11 halaman 476. Kemudian I'anatul Thalibin juz 3 halaman 9 dan lain sebagainya.
Ini adalah referensi-referensi yang dilakukan oleh para ulama untuk membahas hal yang baru tentang kemaslahatan umat. Maka kaidahnya adalah al-hukmu yajri ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu beredar pada ilatnya, wujudan wa adaman, adanya hukum dan tidak adanya. Atau al-adah al-muhakkamat, sebuah kebiasaan itu bisa menjadi sebuah hukum. Artinya begini, bahwa tidak boleh mudah menyimpulkan sesuatu hal itu kemudian menganggap haram. Dan kadang-kadang kemudian untuk menjustifikasi haram itu hanya untuk orang lain, tetapi untuk dirinya tidak haram. Inilah kelicikan, kepicikan, dan kecentangan Wahabi dalam memahami sebuah literasi dalam beragama. Kita boleh melakukan ketika apa yang kita lakukan tidak melawan syariat, apa yang kita lakukan ini maslahah bagi kita, dan kita melakukan ini dengan jalur-jalur dan koridor yang ditentukan oleh minimal pertimbangan dan ijtihad para ulama. Jangan terkena oleh faham Wahabi, karena mereka dengan mudah menuduh, menjustifikasi, menyimpulkan hukum tanpa ilmu dan tanpa bukti serta tanpa berpikir ilmiah. Kita akan terjebak ketika kita mengikutinya. Ikuti para ulama dan para salafus sholihin yang tahu tentang bagaimana hukum di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab.